anaknya yaitu adalah Prabu Danuningrat. Lah Prabu Danuningrat itu sama Wong Agung Wilis itu saudara, cuma yang satu dari Selir, yang satu dari dari Permaisuri. Akhirnya jadilah raja. Prabu Danuningrat itu jadi raja, terus Wong Agung Wilis dijadikan patih. Setelah dijadikan patih, orang-orang di dalam keraton Blambangan itu heboh karepe dhewe. Difitnah lah Wong Agung Wilis itu. Fitnahnya apa? Difitnah bahwa Wong Agung Wilis itu akan merebut kekuasaan. Padahal ya nggak mungkin juga. Wong dia anak Selir kok ape merebut jadi raja. Hal yang nggak mungkin. Tapi karena itu sudah informasi itu sudah membaur di istana kerajaan Blambangan saat itu, akhirnya geger gedean Wong Agung Wilis diusir, dicopot jabatannya dadi patih. Terus digantikan patihnya anaknya Prabu Danuningrat Adila. Terusirnya Wong Agung Wilis karena malu dipermalukan di kerajaan Blambangan itu larilah ke wilayah selatan. Sebelum lari ke wilayah selatan itu mengungsi, beliau sempat mampir ke gurunya namanya Kisrawet. Kisrawet itu teng Gunung Serawet nih kalau petilasane teng puncake niku gurune Wong Agung Wilis. Oleh gurunya diberikan saran, wes awakmu gak usah pusing, gak usah mumet, awakmu mlayu ngidul jajal golek temurune wahyu paribasan gitu kan. Akhirnya turun beliau lari ke selatan. Pertama yang dijunjung adalah pantai pesisir Manis. Kalau sekarang nggak ada pantai pesisir Manis, ngerti ini Lampon. Jadi Lampon itu nama kunonya adalah pantai pesisir Manis. Beliau di situ 7 hari. Setelah sampai di pesisir Manis, lari lagi ke Dogong. Ke Gunung Dogong ngetos di sebelahnya timurnya Rawa Biru nih kalau. Kan wonten gunung ke ujung niku. Niku Gunung Dogong niku. Teng Dogong niku selawi dina. Mari selawi dina ning kono ngulon ning Tumpang Pitu karo Gua Macan itu 50 dina. Lah 50 dina iku gak full di Gua Macan sama di Tumpang Pitu, tapi bolak-balik 7 hari di Gua Macan, 7 hari di Tumpang Pitu selama sampai 50 hari itu. Lah setelah di situ, setelah proses panjang mulai dari pesisir Manis, kalau di pesisir Manis itu letaknya itu ya di area pantai itu. Selama proses itulah beliau sampai di Pesanggaran itu membuat sebuah dukuh namanya Purawingan. Dukuh Purawingan itu pura itu ada sebuah tempat, Awingan itu adalah tersembunyi. Jadi sebuah tempat yang tersembunyi. Nah, di manakah Dukuh Purawingan itu? Dugaan sementara Dukuh Purawingan itu berada di petilasan Mbah Pesanggaran. Ini versi yang pertama, nggih. Dugaan sementara beliau membuat Dukuh Purawingan di situ, membuat sebuah tempat namanya Pesanggrahan, di mana Wong Agung Wilis itu bertempat di situ. Itu dugaan pertama. Dukuh ya dusun atau desa saat itu. Nah, itu versi yang pertama. Makanya banyak beberapa jejak termasuk yang di Raja Besi nggih enten to niku Mbah Agung niku sing teng napa niku Batu Karang napa niku. Itu beberapa, dan beberapa tempat yang lain di wilayah Pesanggaran. Itu versi yang pertama. Versi yang kedua niku wonten salah siji lelono niku cara saiki napa, Pak? Pengembara, pengembara dari Jogja yang datang ke Alas Purwo sempat mampir nih Mbak Pesanggaran. Di tempat itu belum ada nama, masih hutan belantara di Pesanggaran itu. Beliau datang ke situ sehingga senengannya bermain dengan anak-anak kecil kan gitu kan, bermain dengan anak-anak kecil. Makanya tempat itu dinamakan Pesanggrahan. Nama asli Mbak Pesanggaran niku sinten belum ada yang tahu. Pesanggrahan. Nah, itu versi yang kedua. Makanya terus peninggalannya salah satu nih adalah mitosnya itu pohon bambu yang sebelahnya petilasan Mbah Pesanggaran itu. Niku lho, petilasan ini utara nih lapangan Sumber Mulyo. Nggih, Lebet Ngaler wonten petilasan wetan mergi itu wonten petilasan. Senes makom lho niku nggih, senes kuburan. Mangke mereka jenengan nyadran. Rian biasa tempat itu kan sebenarnya tempat penting mereka hanya sekedar untuk tahu sejarah, buatan apa-apa sing penting buatan nyadran jaluk-jaluk ini niku sing gak oleh karo agama kan gak oleh niku. Lek sekedar kula dan nganu mereka biasanya teng petilasan ngoten niku kan
pengen belajar sejarah orang terus Pak saya Kirono terus nyadrat terus bawa dupa njaluk sene boten. Tapi kadang ngeten, kula teng petilasan iku termasuk teng petilasane Syekh Mulya teng Curah Jati nata ngertos nggih. Teng mriko niku sing nate kalih Gus Dur niku Muhammad. Segera tengah Hutan Jati niku nggih. Niku nggih yang hidup semasa dengan apa niku tasik sepupune Syekh Subakir niku nggih. Aku taurona aku jarawan aku asline. Nah, di tempat-tempat seperti itu lah niki kula takon teng jenengan niki. Kula niku sering datang ke petilasan, niku mesti niku niki mesti enek duit, Mas. Ning sebelah sesajen ku enek duit. Lah duit kuwi mau kadang ya 10.000, kadang 50.000 umpama kuwi tak jipuk, kuwi haram apa halal? Nah, niku kan boten nonton sing gak ada wong tiyang nyadran nonton niku biasanya duitnya diseleh marino ditinggal. Nek bali jemu terus. Nggih, sering teng nganu situs Watu Tumpang Curah Jati niku sering nganu tempat-tempat nonton niku wonten iki dijipuk iku halal apa haram, tapi sering enten nonton-nonton niku. Umpama dilumpuk ngono ya lumayan lho. Nggih, niku kaitane sejarah Pesanggaran. Terus yang versi ketiga. Versi ketiga niku mboten enten catatan secara detail, tapi yang jelas niku salah satu punggawa kerajaan Mataram itu sempat mampir, niku versi yang ketiga. Jadi hanya keterangannya nggak jelas, hanya itu saja. Kalau yang Wong Agung Wilis itu sumbernya dari Bapak Tawang Alun, jadi di hotel mulai berapa hari itu ada. Terus yang ke berikutnya itu versi Bujangga Manik, salah satu resi dari Bali yang melakukan perjalanan dari Bali menuju ke Sunda. Yang salah satu tempat yang disinggahi adalah wilayah baru. Di Banyuwangi itu ada Kecamatan Kalibaru sama Baru Rejo. Mungkin ada beberapa baru. Jadi masih dugaan kalau yang Bujangga Manik ini. Nah, karena wilayah Pesanggaran itu sedemikian rupa, makanya banyak beberapa tokoh. Ya ini kaitannya kalau jenengan tahu Kanjeng Sunan Giri, perjalanan yang begitu luar biasa, termasuk GP Ansor itu kan lahirnya di pondok pesantrennya Kiai Sinten. Loh, GP Ansor itu kan lahirnya kan di Banyuwangi, di pondok pesantrennya Kiai Soleh. Oke, Kiai Soleh Latem. Itu salah satu kan. Sepertinya kalau beliau itu merupakan salah satu yang sangat berjasa dengan ada berdirinya Ansor di Banyuwangi itu. Kiai Soleh Latem. Beliau ya di wilayah Latem, Kelurahan Latem tempatnya. Jadi mungkin bisa lah jenengan kalau Banyuwangi Kota, Mas. Nah, Banyuwangi Kota. Jadi Ansor lahirnya di sana. Nah, terus kaitannya metode yang digunakan dalam perjuangan, okay? Metode yang digunakan dalam perjuangan di Banyuwangi itu gandrung, wes. Nah ini tak sedikit mengupas tentang gandrung. Nah, kadang gini, pulau niku dikomeni tiang-tiang, terutama tentang lingkungan. Lihat lulusan pondok, ngulang TPQ, ngulang TPQ, ngulang ngaji, kok gayane sobo terus jaranan, sobo ning ngurusi gandrungan, ngoten niku. Tapi kula berprinsip ngeten. Nah, kaitannya dengan sejarah di Banyuwangi itu kan itu trik toh sebenarnya, seperti jaranan ajarane para sunan itu nggih. Nggih, jaranan para sunan. Karena apa? Anyar iki kaya. Baru ngerti ya. Jaranan ajarane para sunan ini metode dakwah yang di wilayah Jawa Tengah kan jenengan ngertos nggih enten wayang kulit, wayang golek, enten wayang wong gitu. Jadi lek wong kuwi mau pengen ngerti sangkan paraning dumadi, pengen tahu dari mana kita berasal, di dunia mau apa, dan setelah mati kita mau kemana, maka kita aja melihat dari segi kulitnya saja. Wayang kulit, makanya wayang kulit itu kan berada di posisi sebelah sana. Tapi apa?
Yo golek ono, wayang golek yang dari kayu itu, golek ono, apa sih digoleki? Yo sejatine manusia itu yo wayang wong kuwi mau. Nah, itu filosofi ini. Nah, kembali ke kesenian jaranan. Jaranan itu ajaran para Sunan itu kan karya dari Kanjeng Sunan Kudus, bapake Kanjeng Sunan Kudus. Nah, wali ya. Jadi sing nyiptakne wali. Kanjeng Sunan Kudus makamnya berada di Troloyo. Jenengan kalau waktu ziarah ke makamnya Syekh Jumadil Kubro, di situ ada makam sebelahnya kok. Di sebelahnya itu ada makam Kanjeng Sunan Kudus, itu sing nyiptakno kesenian jaranan. Beliau itu adalah panglima perang kerajaan Demak. Makanya gak heran yang kesenian jaranan itu tunggangannya jaran. Karena apa? Itu sebagai simbol bahwa sebagai simbol keprajuritan. Makanya di kesenian jaranan itu kan sebenarnya onceane itu apa ya? Penjabaran dari tembang Macapat. Tembang Macapat lain jenengan ada mulai Mas Kumambang, itu menceritakan kehidupan manusia dari kandungan. Lek mari tembang Mas Kumambang muncul lagi namanya tembang Mijil, berarti menceritakan tentang kelahiran. Mari muncul meneh Sinom, muncul meneh Asmorodono dan sebagainya sampai Megatruh, dan yang terakhir Pocong. Nah, Pocong menceritakan kematian. Yo itu, dan orang itu proses kehidupan seperti itu kan juga harus runtut. Kadang sik ning Mas Kumambang orang langsung Pocong. Kadang sik ning Asmorodono langsung Pocong. Lah apa dhewe iki mau melewati tahap yang mana kita nggak tahu. Rahasia ilahi kita nggak tahu. Apakah benar ada nanti akan melewati Asmorodono, melewati tahap Megatruh, atau melewati tahap Durmo dan sebagainya, kita nggak ada yang tahu. Nah, jaranan itu onceane atau penjabaran dari tembang Macapat itu. Makanya dengan lihat di kesenian jaranan itu kan kalau sama dengan proses kehidupan. Jenengan lihat matahari itu kan terbit di sebelah mana? Timur. Matahari terbit dari sebelah timur, langsung naik sampai berada di puncak, panas-panasnya sampai terbenam. Manusia itu kayak gitu, koyok nih jaranan ini biasanya nih kesenian yang awal-awal itu yang ditampilkan itu yang kecil-kecil. Kehidupan manusia itu berawal dari hal yang sederhana, kecil, anak kecil. Kenapa yang dimunculkan anak kecil? Ya itu kehidupan manusia itu prosesnya mulai dari kecil. Nah, salah sini ngotot. Tapi itu ada filosofi nih. Terus nanti sampai pada satu titik matahari berada di puncak itu kan panas-panasnya. Uang gue mau, lek lahir gue mau kan kabeh padha to orang donya. Ya udah kabeh to. Tiang itu kan sedoyo itu lahir kan ya udah. Dan setelah itu nanti lahir udah, gue mau biasa nih lek dikai jabatan, ditambah jabatan, klambi apa jabatan, kekuasaan, apa dunia dan sebagainya. Biasa nih lali, gitu. Bukan kabeh tapi biasane lali. Sing bukan lali di kata, tapi biasanya lali. Lah ning kejaranan niku mesti enek adegan dadi. Lah dadi ku nyimbulne ngoten niku lho. Buta niku. Nggih. Nyibulne ngoten niku lho, tiyang niku lek mau ngene ora ndek apa-apa dikai jabatan dan sebagainya, iku mau kari kuat apa ora? Lek ora kuat ngekang hawa nafsu, dadine ya dadi kaya jaranan kuwi mau kesetanan, hawa apa pikirane dikuasai nafsune. Lah nek wong wis dipikirane dikuasai nafsu kan gak lumrahe menungso. Panganane belik, pitik entah dipangan. Terus areng yo dipangan ora lumrah menungso, antara pikirane dikuasai setan. Niku filosofi ini. Nah, terus makanya sama lihat, kok di proses di terakhir jenengan lihat di kesenian jaranan itu kan ono sing jenenge rampak loh Mas. Rampak ini biasanya sing garane tengah, terus ning kene penari, wis dikupeng ngono ta? Dikupeng sing kene nyekel celeng ngono biasane. Nah, itu filosofi napa ya iku? Pecahane teko tembang Megatruh cepote nyawa terus sampai apa pocong meninggali seseorang. Nek kene iki mau ki ibaratnya para malaikat pencabut nyawa. Iki masih mlayu ning biae, arep nyemprot celeng yo pangkat diuber. Karo rampak mau sing karo malaikat ibaratnya kuwi. Dia lari kemana pun pangkat cari sing iso nyelametne apa? Celengane awake dhewe. Ya. Sing iso nyelametne. Sing iso nyelametne celengane awake dhewe. Celengane apa yo amal perbuatane awake dhewe.
dhewe. Lah makan nyapa to kok kudu disimbol ning celeng kok gak kewan liya. Krana celeng kuwi mau ora duwe gulu. Ya, wong lek ora duwe gulu kan yo gak iso noleh, makane wong lek jenenge wong ibadah kuwi mau yo sing lurus ora sah tolak. Makane disimbole celeng ora krana masalah najise dilihat. Dadi nek wong kuwi kudune lurus nek niate la ilaha illallah ya ora sah noleh iki wonten Elek jadi bocor lurus. Jadi nek ora sah mikir mayang mentoleh ya kuwi sing dicekel amalanmu celengeane kuwi mau. Lah kuwi mau dikejar mau mati digawa mlebu ning rombongan. Ya lek rombongan kuat ya wis kematian kuwi mau nanti hidup di kehidupan selanjutnya. Nah, itu lek ning daerah kulon. Lah Mbak Setro Asnawi itu ya kreatif, wong Trenggalek. Kesenian jaranan yang model seperti itu datanglah tahun 63 itu ke Banyuwangi. Ning Banyuwangi gumun, ben perapatan. Iku kok mesti ada patung Minak Jinggo nggawa godhog karo dayun. Dayun iki biasane ki abdine Minak Jinggo iku nyapa ning ben perapatan-perapatan kuwi. Terus akhirnya takon, nyapa kok ning perapatan Banyuwangi perapatan iku kok ana patung iku enek wong nggawa godhog karo enek arek ngapa lek kudu arek ya abdine iki mau diceritake oh ini seorang pahlawan bagi warga Banyuwangi. Minak Jinggo itu pahlawan, tapi bagi Majapahit Minak Jinggo itu adalah seorang pemberontak. Tinggal kita lihat dari sudut pandang yang mana. Nah, akhirnya apa? Ketika itu Mbah Setro Asnawi kreatif piye carane mengkreasikan kesenian ajaran Wali Songo yang ada di sana itu ning kulonan ning Trenggalek itu tapi diterima masyarakat Banyuwangi, yaitu dikreasikan digabungkan jenenge kesenian jaranan buta. Buta itu nyebuta sapa? Nyebuta Gusti Pangeran. Nah, makanya jaranan buta lah kuwi tumpane jaran. Lah niku Lah sing ae-ae niku artine. Dorong iki dorong. Nah, nyebuta. Lah, nyebuta kuwi mau nek kono kan tumpane jaran gitu. Jaran. Terus mari ngono ana jenenge gerakan jaranan buta nek ngarani iku jenenge lincah gagak. Makanya gerakannya rada lincah. Iku mau filosofikan ya wis iku lah wong ku nek jenenge eling karo Gusti Pangeran ya ning dine-dine kudune tetep mancep ning jerone ati. Nah, iku filosofine. Wong Jawa kan senengane basa simbol to. Genduren kuwi arek ingkung tum tak lamun. Ana apa apem artine afwan, njaluk sepuro, ana tebu antepe kalbu, ana ulut kolbun arti ati kan ngono gitu. Cuma ingkung makane ingkung kae kan apa enek kok jenenge ingkung ki molek naleni ngene kan enek to Mas mesti kan digawe kaya wong sujud to. Sampai delok atau perhatikan. Sampai perhatikan. Nabi ini kae gawe wong sujud iku simbol sebagai pengabdi awake dhewe ning ngene Gusti Pangeran. Terus sing gawe sego gurih ya ora oleh wong dalam keadaan head sing gawe. Dadi lek misale wong iki keadaan head ya sego makane lek nyebutne ning Gedurang sego suci ulang sari ngono ta Mas. Iku wong iku kudune bener-bener suci sing masak. Wong dalam keadaan head ya gak oleh ngaleni ingkung, ya ora oleh masak sego gurih. Jadi ini memang prosesnya sedetail itu. Itu sebagai pangeling-eling awake dhewe. Terus ning kono ditambahi ana sing kembang ponco warna ana mawar, kantil, terus ana kenongo. Urip niku mawarna-warna, hidup itu berwarna. Wong iki gak enek ceritane kita itu makhluk sosial. Lek jenenge makhluk sosial itu kan kudune kan ya ora iso urip dhewe, bakal butuh liyan. Nah, makane urip warna-warna. Lah piye warna-warna? Lah nek jenenge kenongo. Lah nek jenenge kenongo-kenongo niku kan simbole lek jenenge hidup bersama masyarakat itu kan artinya apa? Ya banyak godaan kudu siap. Lah piye yang preben kita bisa tetap dengan berbagai macam cobaan, rintangan dan yang kita hadapi. Sing penting atine tetep kantil ning Gusti Allah. Intine kan itu kan. Nah, makanya boleh kembang kantil. Jadi intine sing penting aja diluk-diluk sirik, aja diluk-diluk sirik iku mbah-mbah awake dhewe biyen kuwi melalui simbol-simbol ngono kuwi ben anak putune iki khususnya generasi adik iki ngerti oh kanggo pangeling-eling ngajari anak ngadeg oh tilah kan auzubillah kaya ngono misalnya. Ini biasanya kan ngono kaya oh tilah misalnya itu kan auzubillah dan sebagainya.
Nah, sedikit kok nggak, biar nggak terlalu lama, sedikit kaitannya karo sedikit lagi kaitannya karo gandrung, Mas. Gandrung itu kan dulu kan jenenge gandrung nama terpesona kan, terpesona. Lah iku carane wong-wong Banyuwangi iku trike perang iku ya melalui gandrung kuwi kan ya gak mungkin. Lah makanya kan sampean pernah dengar nama perang Puputan Bayu ya. Perang Puputan Bayu itu perang gede-gede sampai Banyuwangi itu kerajaan Belambangan itu salah satu kerajaan yang ditaklukkan Belanda paling terakhir di wilayah Pulau Jawa. Krono angele masalah ditakluk nih sampai entek mas beberapa kilo aja untuk menghabiskan dan mendanai untuk menghancurkan Belambangan tidak bisa. Akhirnya banyak mati, yang ribuan meninggal. Lah salah satu anak pinake orang-orang dari wilayah Kediri, Blitar, Tulungagung datang ke sini. Salah satunya ya saya ini, saya di Banyuwangi itu generasi kelima. Oke. Di Banyuwangi generasi kelima, Mbah Buyut saya itu dari Bumi Reok, Ponorogo. Nah, jadi aslinya dari Ponorogo. Tapi ya wis gak sambung, tapi di sini generasi kelima. Makanya rata-rata di wilayah selatan itu kan orang Mataraman. Rata-rata Mataraman. Ya saya tidak punya darah Osing sama sekali gitu. Maksudnya ngomongnya ya Jawa nih Jawa nyel. Jawa nyel. Nah, dari itulah proses itu caranya piye. Lah karena terjadi perangan yang cukup besar itu kan akhirnya masyarakat Banyuwangi terpecah-pecah. Jenengan lihat ya, budaya masyarakat Osing itu kan rata-rata rumahnya apa? Dempet-dempet loh, dan kadang adep-adepan. Itu sejak dulu, lek gak ngono terus piye, lek gak adep-adepan. Maka dinamakan Osing itu artinya tidak apa ya, tidak mau pro dengan Belanda. Sehingga memberikan julukan Osing itu orang Belanda sendiri. Masyarakat Osing itu nggak memberikan julukan oh aku tuh orang Osing, enggak, itu orang Belanda. Ya karena tidak kompromi, angel, maka dinamakan Sing bisa gitu kan. Akhirnya memberi orang-orang Osing itu berkumpul membuat sebuah komunitas. Ono sing ning Panti itu paribasan, ono sing ning Gunung Raung, terpisah-pisah. Lah untuk menyatukan komunikasi antara satu komunitas dengan komunitas yang lain itulah macak gandrung nyamar jadi telik sandi atau jadi mata-mata dengan cara membuat sebuah kesenian namanya kesenian gandrung. Lek gawe kesenian gandrung gak konangan. Nah, akhirnya apa? Dari satu tempat ke tempat yang lain, ning kono nari, nyanyi. Lah nyanyi lagune kuwi mau simbol-simbol sandi yang hanya dipahami oleh penari gandrung sama masyarakat Laskar Belambangan yang ada saat itu, termasuk podo nonton. Sekarang jenang sampean mungkin juga nggak familiar itu. Ya lagu-lagu kayak gitu. Itu semuanya itu ada maknanya, ada filosofinya yang hanya bisa dipahami oleh penyanyi-penyanyi gandrung saat itu. Lama-lamaan terus akhirnya gandrung marsan, gandrung lanang itu runtuh, lahirnya gandrung semi, gandrung perempuan, terus sampai untuk menggait kaum Islam saat itu lahirlah namanya gending santri mulih. Nah, santri mulih itu menceritakan tentang kehidupan santri yang ikut berperang, ikut andil dalam perjuangan kemerdekaan. Itu salah satu yang dimasukkan dalam gending gandrung. Jadi ada lagu namanya gending santri mulih. Termasuk untulan. Lagu itu lagu ada sampainya saya. Mojo lah sama delok ning YouTube dhewe. Nah, terus akhirnya dari situ muncul gending santri mulih. Akhirnya apa yang terjadi, masyarakat mulai termasuk ada kesenian yang banyak kan ono perpaduan loh, ono hadrah sama kuntulan itu kan, kuntulainan sebuah aktivitas yang dilakukan pada malam hari. Nah, makanya diarani kuntulan. Karena apa? Yo biyen santri lek mari ngaji kitab kuning bengi kan tabuhan. Makanya paduannya kan tabuhan gandrung sama tabuhan hadrah dipadukan jadi satu, itu kesenian kuntulan itu. Itu salah satu metode perjuangan para ulama yang ada di Banyuwangi dulu. Salah satunya itu melalui gending-gending yang dimunculkan dalam kesenian istilahnya kesenian gandrung sama kesenian kuntulan itu. Makanya triknya luar biasa. Apa prinsipnya? Piye carane golek iwak tapi gak budak banyune? Bagaimana kita bisa merangkul orang, ngajak uang itu mau atau memberikan nasihat orang tapi orangnya tidak tersinggung? Nah, itu salah satu triknya. Nah,
Saya kira cukup. Mas, tanya. Masuk lagi masuk. Ae. Hae. Oh, Jonasa lho, Sa. Tahu nggih. Lah kemarin kula niku pas teng Moncar ngukur griya. Ngukur griya niku kula sanjani kali Ibu, Mas, engko lek anakku sik jaran. Engko lek bar jaran Mas, omahku kurang. Oh jaran temu ndi, Mbak? Jaran temu niku Mas, makin zaman jenengan tosi. Ya kula tosi niku. Akhirnya dugi awake kok abuh kabeh Mas. Terus ngeten. Pak, jaranan paling enak Pak. Lho napa malah enak? Beh, sak saweran lho Pak, biasanya 1 juta, itu 50. Loh tapi awak sampean mabuk kabeh no Mas kula mantan. Terus niku simbolnya pripun niku? Senti kecuting ngoten niku. Lah kudu tahu kan ya. Simbolnya biasa ya. Oke. Ning jaranan itu ada beberapa hal. Sing pertama pecut, terus meneh barongan. Lek sing ngono apa ku calengan maupun to jelane. Pecut biasanya pecut iku ning awal. Sebelum tampil itu ada beberapa kesenian itu yang nyekel pecut di pecut no. Nah, itu sebagai simbol kekuatan. Tidak ada kekuatan selain Tuhan yang Maha Esa. Itu di awal biasanya ning awal kesenian. Merosuli. Nah, sampai sekarang cuma yang Marosuli. Terus itu waktu kesenian tampil itu sebagai simbol kekuatan. Iku ana barongan. Lah niku barongan itu selalu dimunculkan pada saat pertengahan ketika peperangan. Nah, barong itu kan simbol keangkaran. Ada 2 penafsiran nggih. Bagi masyarakat Osing itu sebagai simbol kepahlawanan. Tapi dalam kesenian kulonan itu bisa sebagai simbol keangkaran murkaan. 2 hal yang tidak bisa disatu. Yo piye gampangane yo enek apik enek wis berpasang-pasangan. Itu kalau tafsirane bagi wong kulonan. Kalau di Banyuwangi lek barong Osing itu beda lagi tafsirannya. Tapi yang jelas dari berbagai macam proses kesenian yang ada, filosofi yang ada itu sebenarnya intinya apa sih? Intinya bahwa hidup itu ya pada paribasan kayak mampir ngombe gitu loh. Makanya lek ade kenal innalillahi wa inna ilaihi rajiun, lek wong Jawa itu di Jawa ini dari sangkan paraning dumadi kan itu kan intinya. Ya. Cuma ya lek wong Jawa lek langsung diterangin ngono kuwi ya bingung ya. Padha karo mosok ngene. Wah, surah-surah aja duwe gawe, aja mantenan, terus aja sunatan, aja ramen-ramen. Kadang-kadang kita nggak pernah dijelaskan. Mek dijelaskan nyapa jarine mbae gak oleh rabi ning bulan surah. Ngono cuma gitu. Padahal kan sebenarnya filosofinya juga luar biasa. Para wali dulu ketika mengajarkan kepada kita bahwa di bulan surah itu selain termasuk cerita kemenangan termasuk Nabi Yunus dan sebagainya, Nabi Adam dan sebagainya, jenengan udah tahu salah satu ada peristiwa itu kan ada namanya mungkin malah bawa mari-mari gitu. Oke. Oke. Nah, ya seperti ini. Jadi kan ada bulan dulu ya, ana Hijriah jenengan pun ngertos lah sejarah yang santri kabeh nih gini sejarah kenapa dinamakan tahun Hijriah. Terus meneh ada tahun Saka, itu sudah ada. Terus meneh ada tahun namanya tahun Jawa. Nah, jadi sebelumnya itu ketika para wali datang di sini, Sultan Agung Raja Mataram Islam pertama, itu kan udah tahu di sini itu ada 2 tahun Saka yang dipakai oleh umat Hindu sama tahun Hijriah. Terus akhirnya piye carane yo? Nggak menentukan punya wong Jawa itu punya tahun sendiri. Akhirnya wes gawe tahun perpaduan antara Saka sama Hijriah. Kayak apa tahun Jawa lek ngarani tahun Jawa lho piye ya? Bulan pertama Jawa iki apa penake? Wes nek bulan dipadane karo bulan Muharram saja. Tahun Hijriah saja. Di situ bulan Muharram itu kan bulan Asyura. Asyura itu diambil dari kata terakhir aja, diambil suro, yaitu peristiwa Asyura pada tanggal 10 Muharram ketika peristiwa yang di Karbala itu nggih ngertos nggih ketika Sayyidina Husain itu dibunuh terus sampai diharap. Makanya sebagai penghormatan wong Jawa itu lawang ngarep dhuwur diarani Husain ngono.
itu sebagai penghormatan lek ape mlebu nggih darah kusen makane lek ape mlebu omah itu kan sebagai penghormatan iki lilingo cucune Kanjeng Nabi dulu sampai seperti ini di pengorbanannya luar biasa. Nah, apa iya ketika saat bulan tanggal 10 Muharram itu terjadi pertumpahan darah putune Kanjeng Nabi dibantai habis-habisan, Kanjeng Nabi lagi bersedih, awakmu kok malah seneng-seneng pesta pora, menggelar pernikahan, sunatan dan sebagainya, nanggap kesenian dengan begitu mewahnya. Kira-kira lho secara Islam enggak apa-apa, tapi secara etika apa ya pantes. Nek ngoten jawabane. Nggak sejane. Secara syariat enggak apa-apa, enggak masalah. Wong masih ijabat bulan suro ya enggak apa-apa. Ya cuma itu loh. Enggak masalah. Cuma gitu. Makanya sampai ngati-ngatine para leluhur awake dhewe mbiyen. Apa ya pantes. Makanya iku diarani termasuk ora rabi ngalor ngulon barang ngono kuwi kan ya asli ya kabeh membuat filosofi yang luar biasa. Ngalor ngulon iki. Jawa iki kok malah. Cukup nggih. Ada Pak Saya. Nek jalan Madura kok sampe mlebu ini piye Pak Saya? Jangan ngomong mani. Wes kuwi kok malah iki kampung Manggar yang ada di Lora Lateng Dawa ya. Kaitannya kalau Madura. Arya Wiraraja itu panjang. Pon kadose cekap mangke dilanjutnya diskusi kali Mas Rahmat. Pon wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas saya. Rasanya Kang Apip perspektif antropologi budaya. Belajar budaya tadi cara memperingati kemerdekaan iki mau didelok tekan ndi. Jadi pejuang-pejuang di Banyuwangi ternyata luar biasa nih sejarahnya. Perjalanannya sampai ke lor, mau kidul. Kalau kenal Minyak Jinggo ini Banyuwangi, Minyak Jinggo. Jingking penak mirip monggo jadi apa? Oh, sampai Pak saya kasih jumper. Itu Minyak Jinggo ini Banyuwangi ya. Masih terus karena foto-foto bawa barang paham. Oke, terima kasih untuk pemateri yang pertama terkait dengan peringatan sejarah pejuang-pejuang yang ada di Pesanggaran, tadi ada Mbah Pesanggaran dan lain sebagainya. Tak kalah narasumber yang berikutnya, komunis. Yang akan disampaikan oleh sahabat Topik, ya, dipersilahkan. Disampaikan dulu. Peta perjuangan. Semakmur dan tambah laka akan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua NDC-NU Kecamatan Pesanggaran Pak Makin, yang saya hormati sahabat-sahabat Ansor dan PAC maupun ranting di Kecamatan Pesanggaran. Ini tadi aku di WA itu main 30 menit. Wis ora jelas pisan iki. Aku ora iso ngomong ke sejarah, kon cerita sejarah. Beda mbek Mas Saiful. Mas Saiful jelas referensinya. Saya tidak jelas referensinya. Karena saya memang disclaimer dulu. Saya nggak bisa ngomong sejarah detail Mas Saiful yang bisa menjelaskan bahwa terkait otak hati aku lepas ngono. Ya iki aku tak seru iki. Serius. Tentang jaranan Larang iki undangan iki mau. ajarane para sunan. Iki nek gak campur cacahan terus ora lho. Ya penting aku mau cacahan terus iki berarti. Jadi ngomongin soal pecut, ngomongin soal buto angkara murka, iki yo nang kene ngono nih. Dan saya tidak bisa menjelaskan seperti itu. Maka kalau bicara soal sejarah dengan perspektif yang disampaikan Pak Maskur tadi, perspektif antropologi budaya, wah ini berat. Ini soalnya sinawanya nggak cukup material, tapi spiritual juga. Nah, lewat sinau spiritual, wah itu berat. Silone kudu tambah suwe. Nek ora silo lho, Bro.
Mas Saiful iku cerita ngono lek ora sira ora iso. Nek kelas-kelas apik. Wis gak mampu. Makomnya durung teko. Jadi kelas-kelas ae dhewe niki makomnya durung teko. Jadi lek bicara soal perspektif antropologi budaya ini wah berat. Lah sebenarnya saya malah justru ingin bertanya terkait dengan hal-hal yang diceritakan oleh Mas Saiful tadi. Menariknya kita selama ini kan tidak pernah mendengar cerita-cerita yang sifatnya itu ya tadi di awal diceritakan bahwa ada dua perspektif memang. Yang pertama itu legenda, yang kedua itu soal alur cerita yang benar itu sebenarnya sejarah apa adanya. Jadi mayoritas di masyarakat itu mendengar cerita itu ya berbaur antara legenda dengan sejarah nyata. Lah, sampai saat ini kita tidak pernah bisa membedakan sebenarnya kebenaran sejarah itu seperti apa, karena mayoritas sejarah selalu ditulis oleh pemenang. Jadi kita tidak pernah bisa membenarkan sejarah mana yang bisa diamini atau bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran. Kalau saya ingin menggarisbawahi atau menyambung dari apa yang disampaikan oleh Mas Saiful, secara detail memang tidak mungkin karena saya melihat sejarah dari perspektif yang jauh sangat berbeda. Saya melihat sejarah dari perspektif politik. Jadi tidak mungkin bisa disambungkan meskipun secara alur atau secara narasi itu bisa disimpulkan, mungkin dikait-kaitkan mungkin bisa, tapi kalau disambungkan ceritanya itu ribet, saya tidak mungkin bisa. Sebagai contoh ini misalnya, ketika dulu NU berdiri itu kan menggunakan definisi dan menggunakan banyak hal lain dari pandangan-pandangan para ulama. Tapi ketika NU tahun 55 atau sebelum tahun 52 menjadi sebuah partai, itu sedikit mengesampingkan hal-hal itu. Jadi ketika NU masuk ke dalam ranah politik, itu ada beberapa catatan yang menyebutkan bahwa NU mengesampingkan dari apa yang sudah diniatkan ketika awal NU berdiri. Hal-hal seperti itu jelas sangat berbeda. Jadi tidak bisa memang dibentur-benturkan atau tidak bisa dicampur adukkan, karena organisasi itu memang dinamis, perkembangan dan pergerakannya selalu berubah-ubah mengikuti zaman. Jadi saya rasa ketika saat ini kita memperdebatkan banyak hal, termasuk momen seperti tahun-tahun seperti ini, tahun-tahun politik, memperdebatkan NU dan memperdebatkan apa yang dibawa Mas Apip, ini kan juga hal-hal yang sangat tidak perlu saya rasa, karena memang NU sebagai organisasi dan NU sebagai gerakan itu jelas akan berbeda. Iya. Orang apa kalau ingin direkam? Sebenarnya nggak ada foto nih ngomong. Sing repotnya ada fotonya. Jadi itu, saya nggak bisa bercerita terkait. Semakau cerita semakau. Enggak. Saya nggak bisa bercerita secara runtun terkait sejarah, bagaimana Pesanggaran, bagaimana Banyuwangi, bagaimana kultur masyarakatnya, bagaimana suku-suku bisa hadir di sini. Itu saya rasa cerita yang sangat panjang sekali. Tapi menceritakan Pesanggaran, menyambung apa yang disampaikan Mas Saiful tadi, bahwa memang Pesanggaran ini sangat unik sebenarnya. Dari seluruh kabupaten, seluruh kecamatan yang ada di Banyuwangi, Pesanggaran memiliki ciri khas yang sangat berbeda. Seperti halnya di Banyuwangi itu hampir seluruh nama kecamatan atau desanya itu ada unsur air. Itu yang diceritakan Mas Saiful tadi terkait dengan bagaimana raja-raja itu, bagaimana alur dari pergeseran penduduk atau pergeseran kebudayaan mulai berkembang di Banyuwangi. Saya nggak pernah mendapatkan cerita yang detail bagaimana Banyuwangi dulu mulai era kerajaan sampai dengan era kolonial, pasca kolonial, dan sampai saat ini. Itu menjelaskan bahwa sebenarnya lahir dari mana nama-nama
wilayah di Banyuwangi ini, mulai dari mungkin Sumber Agung, Sumber Jambi, semuanya mayoritas berkaitan dengan air. Maka dari itu tahun 42-43 juga pernah ada sebuah konklusi dari pemerintah kolonial waktu itu Pesanggaran mau dijadikan sebuah sentra perkotaan. Jadi di catatan sejarah 42-43 itu secara politik sebenarnya Pesanggaran menjadi sebuah tempat yang nantinya diproyeksikan menjadi sebuah kota air. Itu dibuktikan dengan beberapa saluran irigasi yang sampai saat ini masih bisa kita nikmati. Jadi mulai dari Muncar sampai dengan Pesanggaran, tata kelola airnya itu sudah sangat rapi. Itu sejak era kolonial. Dan tahun 42-43 di Kecamatan Pesanggaran ini menjadi tempat yang sangat unik karena menjadi camp interniran. Camp interniran itu seperti tahanan wilayah tempat para tahanan politik. Yang barat berbatasan dengan Sungai Gangga, yang timur berbatasan dengan Kali Baru. Jadi itu yang mungkin sedikit bisa diceritakan dan bahkan mungkin bisa diperdebatkan. Tapi kalau hal-hal yang seperti disampaikan oleh Mas Saiful tadi, saya rasa tidak berani yang mendebat kalau tidak punya dasar antropologi atau sosial budaya yang kuat gitu. Tapi dalam praktek atau dalam narasi sejarah politik, semua itu bisa diperdebatkan. Jadi saya rasa saya tidak punya kemampuannya bercerita untuk sedetail Mas Saiful ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat Topik telah memaparkan terkait dengan sejarah Pesanggaran ya. Mungkin satu lagi, Sinten Angga, perwakilan dari Barat Gunung. Jadi pelaku sejarah. Penikmat. Pelaku bukan penikmat. Ya poncang. Peninggalan sejarah. Oh ya peninggalan deh. Gobi Bu. Bunga. Sampun nggih, pun malam nih ya. Lebih untuk barokah dan manfaat untuk kegiatan pada malam hari ini, kita tutup dengan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Sinten Pak Gus Abu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyina. Amin amin ya Allah. Amin. Amin. Radhiyallahu wa ta'ala kulli sayyidina ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin hamdan yaqina wa hamdan wa mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Amin. 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 Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan taj'aluna min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-tuqa wa al-huda. Amin. Wa laqana Amin. bisidiyah wa ahli al-karim. Amin. Allahumma fil Amin. wa li walidina wa li Amin. sayyidina wa li Amin. jami'il muslimina wal muslimat Amin. wal mu'minina wal mu'minat. Amin. Rabbana Amin. atina fid dunya hasanah wa Amin. fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya. Disampaikan terima kasih. Saya mengingatkan kembali pesan dari Bapak Ketua MPC tadi, karena kantor MPC sudah jadi, baru direhab untuk sahabat-sahabat Ansor mungkin atau ranting NU, monggo ditempati untuk kegiatan sebagai tempat ajang rapat. Nggih, pesane napa urip terus sing ngoten wae. Nggih, pesane niku mawon. Untuk pada malam hari ini acara telah usai.
kami saat membaca kurang lebihnya mohon maaf. Syakiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iku wis dicacal apa durung? Oh, diputus nek kene batas. Niku usul malih niki, mangke lek ngikume pentu mriki ngontungane